Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua sehat dan semangat dalam bertani. Perkenalkan, saya Laudina Salsabila. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi penting tentang salah satu teknologi hemat air yang bisa membantu kita menghadapi musim kering, yaitu irigasi tetes atau drip irrigation. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air dan hasil pertanian kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita rasakan sekarang ini, air semakin sulit didapatkan. Musim kemarau terasa lebih panjang, sementara kebutuhan air untuk tanaman tetap tinggi. Sistem pengairan tradisional yang kita gunakan seringkali boros tentunya, karena banyak air yang mengalir percuma atau menguap begitu saja. Untuk itu, sudah saatnya kita menggunakan teknologi irigasi yang lebih efisien, agar setiap tetes air benar-benar bermanfaat bagi tanaman. Nah, di slide ketiga itu, apa sebenarnya irigasi tetes? Pasti Bapak Ibu semua bertanya-tanya kan? Irigasi tetes adalah sistem pengairan yang menyalurkan air langsung ke akar tanaman melalui pipa-pipa kecil yang memiliki lubang penetes atau emitter. Dengan cara ini, tanaman tidak kekurangan air dan tidak ada air yang terbuang sia-sia. Menariknya lagi, sistem ini juga bisa digabungkan dengan pemberian pupuk cair. Jadi air dan pupuk bisa mengalir bersamaan ke tanaman, seperti yang ada di gambar di atas itu. Nah, di slide 4 itu ada komponen irigasi tetes. Bapak Ibu, alat yang dibutuhkan untuk irigasi tetes sebenarnya cukup sederhana. Kita hanya perlu menyiapkan sumber air seperti tangki atau tandon, kemudian pipa kecil untuk menyalurkan air, pipa utama, pipa cabang, dan alat penetes air untuk emitter. Pemasangannya tidak sulit, tentunya bisa dilakukan bersama-sama di lahan kelompok tani. Perawatannya juga mudah, asalkan pipa dan lubang tetes rutin dibersihkan dari kotoran. Nah, yang slide 4 itu keunggulan irigasi tetes. Banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dari sistem ini. Pertama, hemat air hingga 40-60% dibandingkan dengan cara tradisional. Kedua, menghemat tenaga dan waktu, karena penyiraman bisa dilakukan otomatis. Ketiga, pertumbuhan gulma juga berkurang tentunya, sebab air hanya diberikan di sekitar akar tanaman, bukan di seluruh permukaan tanah. Dan yang paling penting, hasil panen bisa meningkat karena tanaman mendapatkan air dan nutrisi secara merata dan tepat waktu. Nah, di slide ke-6 itu ada penerapan di lapangan. Irigasi tetes cocok digunakan untuk berbagai jenis tanaman, terutama sayuran seperti cabai, tomat, melon, dan juga tanaman buah seperti jeruk, mangga. Tentunya sistem ini bisa digunakan di lahan datar maupun miring. Air yang digunakan pun bisa berasal dari berbagai sumber seperti sumur, tandon air, atau embung di desa. Artinya, teknologi ini bisa diterapkan di hampir semua kondisi lahan petani kita. Nah, ada contoh keberhasilannya nih. Sebagai contoh Bapak Ibu, di beberapa daerah seperti Jawa Tengah, petani cabai sudah menerapkan sistem irigasi tetes ini. Hasilnya sangat luar biasa loh tentunya. Penggunaan air berkurang hingga 50%, tapi hasil panennya justru meningkat 30%. Buah cabai lebih segar dan
kualitasnya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi sederhana ini benar-benar bisa membantu meningkatkan produktivitas petani. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui penerapan irigasi tetes, kita dapat menghemat air, tentunya menghemat tenaga, dan tentunya meningkatkan hasil panen yang lebih banyak. Mari bersama-sama kita terapkan teknologi ini di lahan pertanian kita, agar pertanian di desa kita bisa menjadi lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Saya yakin dengan semangat gotong royong kelompok tani di desa kita bisa lebih maju seperti di desa lainnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.